Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang telah saya baca dengan judul Analisis Filogenografi Genom Mitokondria Lengkap dari Paus Pembunuh Orcinus orca yang menunjukkan banyaknya spesies. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana menurut Forney dan Wade pada tahun 2006 mengatakan bahwa paus pembunuh Orcinus orca merupakan predator yang ditemukan di semua lautan dunia. Nah, untuk paus pembunuh ini tuh dianggap sebagai spesies tunggal. Itu kenapa sih? Karena pada paus pembunuh ini tuh memiliki variasi lokal dalam sejumlah karakteristik. Contohnya seperti ukuran tubuh, pola warna, struktur sosial, pola vokalisasi, dan perilaku. Kemudian, orca merupakan spesies yang ideal untuk mengaplikasikan teknik high throughput sequencing. Untuk mensurvei menggunakan teknik high throughput ini, yang terdiri dari 130 sampel dan diambil dari bagian Pasifik Utara, Atlantik Utara, dan Lautan Selatan. Kemudian untuk tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui perbedaan waktu dari paus pembunuh tersebut. Untuk hipotesisnya yaitu adanya radiasi ekotype pada Orcinus orca yang terjadi menjelang akhir Pleistosen. Kemudian metode pada penelitian ini terdapat beberapa metode yang dilakukan, yaitu yang pertama itu ekstraksi DNA dan aplikasi PCR jarak jauh. Nah, untuk metode ini tuh menggunakan sampel jaringan atau skin biopsi diperoleh dengan menggunakan teknik dark biopsi. Kenapa sih menggunakan teknik dark biopsi? Itu digunakan karena untuk mengetahui jarak rentang geografis dan keanekaragaman genetik dari paus pembunuh tersebut. Kemudian untuk ekstraksi DNA itu menggunakan berbagai macam metode. Yang pertama itu ada silica base filter membran atau Kiagen. Kemudian yang kedua ada ekstraksi fenol atau chloroform standar. Nah, kemudian untuk metode berikutnya itu menggunakan Life Sciences Roche sequencing, di mana produk PCR dikuantifikasi menggunakan nanodrop thermoscientific atau QuantIT picogreen in vitro gen dan dikumpulkan pada konsentrasi equimolar untuk setiap sampel. Kemudian urutan 66 halotype metagenom paus pembunuh yang unik disimpan pada GenBank. Kemudian metode selanjutnya yaitu mikrosatelit, di mana satu set mikrosatelit terdiri dari 26 lokus yang digunakan untuk genotype seluruh sampel. Nah, genotype seluruh sampel ini dapat diambil dari Antartika dan beberapa sampel diambil dari Pasifik Utara, di mana yang digunakan untuk analisis populasi dan identifikasi yang mewakili kesamaan sampel biopsi dari individu yang sama. Kemudian, apabila terjadi kesalahan, maka dapat diuji dengan genotype yang telah direplikasi di semua lokus, sehingga dapat menemukan tingkat kesalahan per alel sebesar 0,2%. Untuk diferensiasi populasi dapat dihitung menggunakan GST dan Hendrix GST untuk mengontrol efek heterozigositas. Nah, untuk mengetahui perkiraan rata-rata harmonik atau H, dapat dihitung dari rata-rata dan varians yang ada di seluruh lokus menggunakan persamaan berikut, di mana A itu merupakan diferensiasi antar lokus. Kemudian var D itu merupakan varians divergensi antar lokus. Nah, untuk metode terakhir yaitu penyatuan urutan dan analisis filogenik, di mana dapat diurutkan berdasarkan urutan tag dan satu sampel dirangkai lagi menjadi satu. Kemudian pada tahap ini dapat dilakukan dua analisis yang berurutan. Untuk yang pertama yaitu memperkirakan waktu divergensi khususnya untuk genus Orcinus dalam jenis paus pembunuh. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu analisis fase identik. Nah, dari filogeni ini, maka kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat kekerabatan pada tipe-tipe ekotip dari jenis orca tersebut.
diskusi dari jurnal ini yaitu filogenetik paus pembunuh memiliki tingkat keragaman yang sangat rendah. Kemudian seluruh genom jauh lebih tua daripada yang disimpulkan dari lokus mitokondria dan memiliki nukleus yang pendek. Namun terdapat penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa dalam memakai urutan kontrol mitokondria dan mikrosatelit terdapat hambatan dalam periode 145 sampai 200.000 tahun yang lalu. Kemudian baru-baru ini juga di antara hasil ekotype yang terdapat di wilayah pesisir memiliki divergensi antara 20 sampai 40.000 tahun, sehingga memiliki tingkat interval yang lebih luas. Nah, data mitogenom menunjukkan bahwa Transiens Pasifik Utara dapat dianggap sebagai spesies independen. Tidak hanya berbeda secara ekologis dan morfologis, namun secara genetik mempunyai tipe yang berbeda, menyimpang dari semua tipe paus pembunuh lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa total genom mitokondria terdapat 16.386 sampai 16.392 BP yang disusun dan dirakit untuk 143 sampel paus pembunuh. Kemudian, paus pembunuh palsu Pseudorca crassidens dan paus pilot sirip panjang dan pendek atau Glabicephala macrorhynchus gemelas untuk digunakan sebagai kelompok luar. Untuk analisis filogenetik menunjukkan bahwa masing-masing ekotype dapat mewakili divergensi paus pembunuh. Nah, untuk analisis Bayesians dari 66 haplotype itu yang unik dapat menghasilkan pohon filogenetik. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui seberapa luas persebaran dari paus pembunuh tersebut. Untuk Antartika tipe A, B, dan C itu lebih dominan terdapat pada bagian selatan. Nah, untuk Antartika Utara Timur itu terdapat di bagian Pasifik Utara. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat adanya perbedaan dari beberapa tipe-tipe atau jenis dari beberapa Antartika. Nah, untuk 3 tipe Antartika itu yang A, B, dan C itu memiliki perbedaan pada makanan dan morfologinya. Namun, ketiganya itu memiliki sifat monofiletik kecuali pada Antartika A2 lebih dekat dengan transcript type. Dari gambar tabel ini, maka kita dapat mengetahui perbedaan antara jenis paus pembunuh dan wilayahnya. Untuk perbedaan tertinggi yaitu pada North Pacific Transiens itu memiliki angka 57. Kemudian untuk yang terendah itu ada pada Antartik B versus Antartik C. Kemudian untuk variabel size-nya itu yang tertinggi ada pada Antartik yaitu 236, sama dengan Transiens D itu memiliki 236. Kemudian untuk yang terendahnya itu ada pada North Pacific Resident itu memiliki angka 30. Kemudian untuk haplotype-nya untuk yang tertinggi itu ada pada seluruh Antartik itu mencapai angka 64. Kemudian untuk yang terendah itu ada pada Antartik A versus Antartik B hanya memiliki 7. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu jika tingkat keragaman mitokondria DNA yang rendah, maka kita tidak akan memperoleh hasil yang maksimal pada pola filogenografi dan waktu divergensi pada paus pembunuh. Kemudian untuk studi filogeni itu dapat mengetahui tingkat kekerabatan pada tipe-tipe ekotype yang terdapat pada orca. Untuk berdasarkan hasil mitogenom, maka dapat mengetahui dan mengindikasikan persebaran orca terdapat di mana saja. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.